Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Kita membaca mulai dari ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk menerima satu sama lain dengan apa adanya. Betapa penting kita menyadari saudara-saudara bahwa Tuhan menciptakan semuanya tidak seragam, tetapi Tuhan menciptakan berbeda-beda satu sama lain untuk menjadi sebuah harmoni, Saudara-saudara, misalkan sebuah gitar terdiri dari 6 senar. Tiap senar mempunyai nada yang berbeda. Tetapi ketika nada-nada itu dipadukan begitu rupa, maka akan menghasilkan sebuah alunan suara yang begitu enak didengar. Apalagi dimainkan oleh seorang yang ahli, saudara-saudara, begitu enak didengar. Dari 6 senar yang berbeda bunyinya, berbeda nadanya. Jadi kita melihat saudara-saudara, perbedaan-perbedaan itu ketika diharmonisasikan menjadi sesuatu yang sangat indah, sangat memukau. Demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita manusia. Apakah kita di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam satu komunitas masyarakat dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang pasti, saudara. Kita berbeda satu sama lain. Tetapi betapa penting kita memahami, saudara-saudara, perbedaan itu justru adalah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus menerima orang lain apa adanya, dan juga menerima diri kita apa adanya. Kita tidak perlu menjadi sama dengan orang lain. Kita tidak perlu menjadi meniru-niru orang lain, kecuali misalnya dalam hal karakter yang baik. Kita meniru, kita melihat misalnya orang lain rajin, saudara-saudara, ya itu perlu kita tiru. Tetapi misalnya soal gaya rambutnya dan lain sebagainya, saudara-saudara, biarkan saja kita berbeda dari orang lain. Dan memang kita tidak selalu sama. Ada yang Tuhan ciptakan dengan rambut keriting, ada yang Tuhan ciptakan dengan rambut lurus, ada yang Tuhan ciptakan dengan hidung mancung, ada yang Tuhan ciptakan dengan mancung ke dalam, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Biarkan saja. Itu adalah sebuah pemberian kasih karunia dari Tuhan. Kita jangan sampai kemudian menghakimi orang lain yang berbeda dari kita. Kita juga jangan sampai menghakimi diri kita sendiri, tidak menerima keberadaan diri kita sendiri karena melihat orang lain yang kelihatannya begitu hebat. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita misalnya, kita mempunyai 5 jari di tangan, 5 jari tangan. Ini berbeda satu sama lain. Kelingking yang paling kecil, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada jari jempol. Jempol, kelihatannya begitu baik. Segala sesuatu yang paling baik kita acungin jempol, saudara-saudara. Tetapi jangan lupa, jangan sombong nih si jempol ini. Dia bisa kalah dari si kelingking. Dalam hal apa? Ketika bermain sweet. Jempolnya kalah.
walaupun kecil, berhadapan dengan kecil. Kita yang merasa besar, saudara-saudara, jangan sombong. Jangan sombong. Ada kalanya yang kelihatan kecil mengalahkan kita. Telunjuk. Ketika kita menunjuk orang lain, tapi ingat, ketika kita menunjuk orang lain, 3 jari yang lain itu dilipat masuk ke dalam menunjuk kita. Artinya jangan gampang menghakimi. Jari tengah selalu yang paling tinggi, berbicara tentang pemimpin misalnya. Tapi pemimpin juga haruslah berada di tengah-tengah, adil, seimbang. Jari manis biasanya kita pakai untuk tempat cincin. Jari manis artinya kita harus bersikap manis terhadap pasangan kita, saudara-saudara. Dari kelima jari kita bisa memberikan sebuah pelajaran untuk diri kita, saudara-saudara. Tidak sama, tetapi harmonis. Diciptakan oleh Tuhan dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-14, Roma 14 ayat 1, firman Tuhan berkata begini. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ini, saudara. Terimalah orang yang lemah imannya. Bahkan orang yang kelihatannya lemah imannya pun kita harus terima dia di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Jangan sampai kita berkata, oh gereja kami semuanya hanya untuk orang-orang yang hebat imannya, yang kuat imannya. Alkitab tidak berkata demikian, saudaraku. Bahkan dalam komunitas gereja kita masing-masing, persekutuan-persekutuan kita, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang paling utama, saudara-saudara, yang paling mendasar dari iman kita adalah Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Kita manusia adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma oleh iman kita kepada kematian, kebangkitannya, dan kedatangannya kembali. Itu iman yang paling mendasar. Ketika kita sudah sama dalam hal itu, pengakuan iman itu, ada kalanya saudara-saudara dalam praktek kehidupan Kristen berbeda-beda. Ada orang yang makan daging, tetapi yang lain berkata, aduh, jangan makan daging. Dalam kitab Kejadian dibilang manusia itu harus makan biji-bijian saja. Nah, itu berbeda. Jangan kita ribut hanya untuk hal-hal yang tidak mendasar, saudara-saudara. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Gak usah berantem untuk hal-hal yang tidak esensial. Saudara-saudara, sekali lagi, kita diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Suami berbeda dengan istri. Bahkan suami dengan istri itu adalah lawan jenis. Lawan jenis. Tetapi justru disitulah kehendak Tuhan. Tuhan mempersatukan kedua lawan ini, dua yang berlawanan ini, laki-laki dan perempuan. Tuhan mempersatukan. Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda, tetapi justru itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Engkau menciptakan kami dengan unik, dengan istimewa satu sama lain. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan segenap roh, jiwa, tubuh kami, seluruh aktivitas kami, pekerjaan, usaha, pelayanan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami mohon kasih karunia, kami mohon anugerah rahmat-Mu, berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu di sepanjang hari ini. Berikan kami semua keselamatan. Berikan kami semua kemujuran yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Immanuel.